Assalamualaikum. Sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang jumlahnya tidak terbatas, artiannya melimpah di alam ya teman-teman, dan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang jumlahnya terbatas di alam dan tidak dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Apabila habis digunakan, butuh waktu lama untuk penyediaannya kembali. Berikut adalah contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui teman-teman. Dari asal pertanian, contohnya ada padi, jagung, kacang tanah, dan lain-lain. Dari perkebunan kita ada contohnya teh, cengkeh, kopi, kelapa sawit, dan lain-lain. Sedangkan dari perikanan itu jenis-jenis ikan ya teman-teman, ada gurame, patin, ikan mas, ikan mujair, dan sampai lobster. Dari hutan, contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah jati, ada pohon mahoni, ada ulin, rotan, cendana, dan sampai bakau. Sedangkan dari peternakan, contohnya ada ayam, bebek, sapi, kambing, kerbau, dan lain-lain sampai kelinci. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ada dari sumber daya alam bukan logam atau biasa disebut non-logam. Contohnya aspal, batu bara, minyak bumi, dan juga gas alam. Sumber daya alam logam yaitu emas, perak, mangan, nikel, pasir bersih, platina, timbal, dan timah. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui selanjutnya berasal dari alam industri, yaitu berlian, belerang, fosfat, gamping, batu kapur, yodium, asbes, dan gipsum. Sumber daya alam yang kita miliki tersebar di seluruh pulau-pulau dan laut di Indonesia. Persebaran sumber daya alam di Indonesia tidak merata. Hal ini disebabkan ada daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah dan ada juga daerah yang memiliki sumber daya alam yang sedikit. Lebih jelasnya simak video peta persebaran sumber daya alam di Indonesia berikut. Sebelumnya, pilih salah satu materinya yuk. Peta persebaran hewan. Tekan pada kolom legenda dan hewannya untuk melihat persebarannya. Lalu, tombol menyimpan bisa kita gunakan untuk menyimpan gambar petanya.
Celcius. Harimau Sumatera. Ikan belida. Beruang madu. Gajah. Badak Jawa. Elang bondol. Ikan talang-talang. Burung kepodang.
persebaran tumbuhan. Tekan pada kolom legenda dan tumbuhannya untuk melihat persebarannya. Lalu, kopi. Kelapa sawit. Alpukat. Karet. Kentang. Ketela pohon. Durian. Salak condet. Kakao. Salak pondok. Padi. Salak Bali. Kacang kedelai. Kapas. Rotan. Jagung. Kelapa. Cengkih. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung berarti sumber daya alam tersebut dapat langsung digunakan tanpa diolah. Misalnya hasil-hasil pertanian dan perkebunan seperti sayur mayur dan buah-buahan. Sedangkan secara tidak langsung berarti sumber daya alam tersebut harus diolah terlebih dahulu agar bisa dimanfaatkan. Misalnya minyak bumi yang diolah menjadi minyak tanah, solar, dan bensin. Hasil sumber daya alam dapat berupa hasil pertanian, perkebunan, perikanan, hutan, dan juga tambang. Setiap sumber daya alam mempunyai manfaat yang berbeda-beda. Contoh pemanfaatan sumber daya alam hasil pertanian, misalnya padi, singkong, dan kentang dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Lalu ada jagung, kacang tanah sebagai makanan pokok dan juga makanan ternak. Kacang kedelai sebagai bahan baku tempe, tahu, kecap, dan juga susu. Bawang merah dan bawang putih sebagai bumbu dapur. Apel, jeruk, dan mangga sebagai sumber vitamin. Contoh pemanfaatan sumber daya alam hasil perkebunan, kelapa sawit ini sebagai bahan baku minyak dan juga margarin, karet sebagai bahan baku ban, tebu sebagai bahan baku gula pasir, kina sebagai bahan baku obat malaria, dan juga kapas sebagai bahan baku benang. Lalu contoh pemanfaatan sumber daya alam hasil dari peternakan, ada daging sapi, daging dan telur ayam itu sebagai sumber protein hewani, lebah madu sebagai penghasil madu, ulas sutra sebagai bahan baku kain sutra, kerbau untuk membajak sawah pemanfaatannya, lalu ada domba dimanfaatkan sebagai sumber protein hewani, bahan baku kain wol.
Contoh pemanfaatan sumber daya alam hasil laut dan perikanan, ada ikan, udang, kepiting sebagai sumber protein hewani, garam sebagai bahan makanan, rumput laut sebagai obat, bahan makanan dan juga kosmetik, ada mutiara sebagai bahan baku perhiasan dan fosfat sebagai bahan pupuk organik. Lalu contoh pemanfaatan sumber daya alam hasil tambang, ada marmer dan batu gamping sebagai bahan bangunan, gipsum sebagai bahan baku plafon dan juga hiasan rumah, tanah liat sebagai bahan baku bata, bahan baku genteng dan juga gerabah, pasir kuarsa sebagai bahan baku gelas kaca, semen dan juga keramik, lalu ada kaolin sebagai bahan baku kosmetik dan pasta gigi. Semoga teman-teman paham ya dengan penjelasan tadi. Alhamdulillah kita sudah selesai di materi ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum.